Yes, alhamdulillah kabar gembira untuk teman-teman semua yang menunggu-nunggu pencairan dari BLT UMKM atau BEPUM tahun 2022. Nah, jadi teman-teman semua dipastikan akan berlanjut BPUM atau BLT UMKM ini pada tahun 2022. Tetapi kira-kira kapan ya tanggal pencairannya dan berapa nominal dari pencairan bantuan BPUM ini. Nah, jadi teman-teman semua, yuk simak video aku yang satu ini. Tapi sebelum videonya dilanjut, boleh dong ya teman-teman semua klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas terkait dengan bantuan yang dikhususkan untuk para pemilik UMKM ya guys, atau BLT UMKM. Nah, jadi teman-teman semua, bahwasannya BLT UMKM ini ternyata resmi bakal disalurkan pada tahun 2022. Jadi buat kalian selaku para penerimanya, teman-teman semua bisa untuk memantau atau mengetahui kira-kira kapan sih pencairan dari bantuan BLT UMKM ini. Nah, seperti di video sebelumnya, bahwasannya BEPUM atau BLT UMKM ini akan diberikan sebesar Rp600.000. Namun sampai sekarang masih belum disalurkan ya guys kepada setiap penerimanya. Nah, jadi teman-teman semua silahkan kalian bisa tonton video ini ya guys sampai habis, karena di sini terdapat informasi yang valid terkait dengan bantuan BLT UMKM atau BEPUM pada tahun 2022 ini. Yuk teman-teman semua simak video yang satu ini. Bahwa ini kita harus berhasil bagaimana program BPUM ini bisa dijalankan, karena dampaknya manfaatnya sangat penting bagi usaha mikro yang memang terdampak di masa pandemi dan sekarang juga pasca kenaikan BBM. Baik, jadi sebelum saya kembalikan ke Pak Menteri, pertama saya ingin menegaskan juga komitmen dari pemerintah, artinya menagih komitmen pemerintah. Dan saya yakin juga sebenarnya mindset dari Bapak Presiden juga sama, bahwa subsidi BBM yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran karena itu menyubsidi output atau produk, seharusnya memang diberikan secara segmented. Kalau memang kita ingin lebih tepat sasaran. Dan yang segmented ini menurut saya sebenarnya BPUM, salah satunya. Itu juga pada waktu rapat yang lalu, saya sebenarnya tidak terlalu setuju jika untuk mengkompensasi akibat dari penurunan subsidi BBM itu, lantas semuanya itu ditumpah ruahkan menjadi bantuan sosial. Karena sebenarnya masyarakat kita segmentasinya berbeda-beda. Seharusnya itu, menurut saya ya, diantaranya BPUM, lalu kemudian dukungan untuk petani, dukungan untuk nelayan misalnya seperti itu. Nah, itu akan lebih tepat guna ketimbang berbentuk bansos. Itu kalau opini saya. Dan saya pikir BPUM dengan jalan selama ini, kalau saya lihat di lapangan, sebenarnya relatif lebih baik daripada bentuk-bentuk yang lain. Karena ini langsung ditransfer kepada penerima. Dan terus terang, saya lihat juga memang yang tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat juga tidak dapat. Itu saya saksikan sendiri. Jadi sebenarnya kalau pemerintah ya komit untuk menopang daya beli masyarakat dan seluruh kementerian juga ingin melaksanakan secara konsisten arahan dari Presiden bagaimana mengatasi dampak perekonomian kita sekarang ini yang sebenarnya double impact,
yaitu dampak daripada krisis global dan kemudian dampak daripada kebijakan menurunkan subsidi BBM, maka harusnya BPUM ini bukan dihilangkan, justru ditambah. Nah, jadi ini saya rasa di sini ya saya sebagai fraksi pendukung pemerintah, saya meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk menjaga komitmen Presiden. Dan kalau tidak menjaga komitmen Presiden, berarti ada yang salah, something wrong. Jadi Pak Menteri, silakan selamat berjuang, kita memberikan dukungan penuh. Yang kedua, saya juga melihat di berita, tapi Bapak belum memberitahu pada kami, sudah terjadi sinergi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN untuk solar ya Pak ya, solar untuk koperasi nelayan. Itu saya apresiasi dan saya rasa itu sangat baik. Kami dari Komisi 6 melihat bahwa mitra-mitra kerja yang ada di Komisi 6 sudah saling memperkuat. Kami apresiasi itu Pak, dan mungkin nanti satu saat kami, atau mungkin secara tertulis juga bisa, Bapak sampaikan kepada kami progresnya seperti apa, supaya kami juga bisa dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN juga memperkuat program ini. Ini kalau saya tidak salah baru sekitar berapa lokasi Pak? Pilotingnya 7. Nah, baru 7. Nah, boleh ini menjadi pilot project, mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan, lalu kita akan lihat juga bagaimana antara BUMN dan koperasi bisa saling menopang, ya saling mendukung untuk kemajuan masyarakat kita. Saya pikir itu Pak Menteri, masukan dari saya kembalikan ke Pak Menteri. Baik Pak Ketua dan para pimpinan dan anggota yang kami hormati. Yang pertama mengenai BPUM, saya kira saya setuju bahwa ini kita harus berhasil bagaimana program BPUM ini bisa dijalankan karena dampaknya manfaatnya sangat penting bagi usaha mikro yang memang terdampak di masa pandemi dan sekarang juga pasca kenaikan BBM. Jadi ini memang termasuk 3 usulan kami kepada Presiden, BPUM, termasuk kemarin kami susul dengan solar ya untuk nelayan, karena 60% biaya produksi nelayan itu bahan bakar, sehingga kami perlu address dan kami diperintahkan kemudian bersinergi dengan Pak Erick Thohir. Jadi nanti ini sekaligus saja. Jadi ini ada 11.000 desa nelayan yang lalu SPBU-nya ada 388. Jadi selama ini para nelayan-nelayan kecil yang kami address yang di bawah 10 GT itu membeli solar di atas harga SPBU antara 6 sampai 10.000. Nah, sehingga kami mengusulkan kita membuat pertasop mini di setiap desa berbasis koperasi dan kita membangun sistem digital di koperasinya by name by address sehingga nanti tidak akan bocor. Nah, jadi teman-teman semua, BLT UMKM sebesar 600.000 ya guys, atau BPUM pada tahun 2022 ini telah dipastikan akan berlanjut disalurkan ya guys. Namun terlalu pasti kapan sih pencairan dari BLT UMKM ataupun BPUM sebesar 600.000 ini pada tahun 2022 ini masih belum ditentukan karena masih menunggu dana dari Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman semua, terkait hal ini kalian tinggal tunggu aja deh. Pasti aku bakal informasikan jika telah cair bantuan BPUM atau BLT UMKM ini kepada teman-teman semua, dan aku bakal menginfokan bagaimana cara untuk mengecek nama penerima nantinya. Maka dari itu teman-teman boleh dong ya kalian stay tune terus di channel Nitas TV dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka. Terima kasih yang sudah subscribe.